Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati di Mufid Islamic Academy, insyaallah pada hari ini kita akan membaca kaidah ketiga dan kaidah keempat dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Al-Qa'idatu Tsalitsatu, kaidah ketiga, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang yang menyembah selain Allah dengan bermacam-macam peribadatan. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, para nabi, dan orang soleh, bebatuan dan pepohonan, matahari dan bulan. Beliau memerangi mereka tanpa pandang bulu. Wadalil qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah, kemusyrikan, dan agama penyembahan itu menjadi semata-mata milik Allah. Quran Surah Al-Anfal ayat 39. وَدَلِلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalil yang melarang menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sujud kepada matahari maupun bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika hanya kepadanya kalian menyembah. Quran Surah Fussilat ayat 37. Wa dalilu malaikati qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalil yang melarang menyembah malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Dan dia, Nabi, tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan Nabi sebagai sesembahan. Quran Surah Ali Imran ayat 80. Wa dalilul anbiya'i qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalil yang melarang menyembah para Nabi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, engkau pasti telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 116. Wadalilus salihin qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalil yang melarang menyembah orang-orang soleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 57. Wadalilul ahjari wal ashjar qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalil yang melarang menyembah pepohonan dan bebatuan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga, yang terakhir sebagai anak perempuan Allah? Quran Surah An-Najm ayat 19 sampai dengan 20. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Begitu juga hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Saat itu kami baru saja lepas dari kekafiran atau baru masuk Islam. Orang-orang musyrik saat itu memiliki pohon bidara yang mereka kerap berlama-lama di sisi pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka di situ. Pohon tersebut dikenal dengan nama Zatu Anwat, tempat menggantungkan. Tatkala kami melewati sebuah pohon bidara, kami berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah buat kami pohon itu sebagai Zatu Anwat, sebagaimana orang-orang musyrik juga punya Zatu Anwat." Al-Qa'idatul Rabi'ah. Kaidah keempat. Anna musyriki zamanina aghlazu syirkan minal awwalin. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. Bahwa orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih parah kemusyrikannya daripada kaum musyrikin terdahulu. Orang-orang musyrik di zaman dahulu hanya melakukan kemusyrikan atau menyekutukan Allah saat dalam kondisi aman dan tentram. Dan mereka mentauhidkan Allah di saat kesulitan dan ketakutan. Adapun orang musyrik di zaman ini senantiasa melakukan kemusyrikan, baik dalam kondisi aman dan tentram, maupun dalam kesulitan dan ketakutan. Wadalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya.
Dan tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Quran Surah Al-Ankabut ayat 65. Teman-teman mahasantri dan mahasantriwati yang dirahmati Allah, demikian tadi pembacaan kaidah ketiga dan keempat dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Nabi SAW memerangi orang-orang yang menyembah selain Allah, siapapun yang diibadahi. Meskipun dia menyembah malaikat, para nabi, ataupun orang soleh, maka akan diperlakukan sama, yaitu diperangi seperti orang-orang yang menyembah bebatuan, pepohonan, matahari, dan bulan. Beliau akan perangi itu semua tanpa pandang bulu. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa menyembah yang selain Allah adalah musuh di dalam Islam. Itu merupakan perbuatan kekafiran dan kemusyrikan, meskipun yang disembah adalah yang dikatakan sebagai wali Allah atau orang soleh, atau bahkan nabi sekalipun. Kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang musyrik di zaman sekarang jauh lebih parah daripada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Karena orang musyrik di zaman dahulu, syiriknya itu hanya muncul manakala mereka sedang tentram, sedang aman. Manakala mereka dalam kondisi ketakutan atau kesulitan, maka mereka akan kembali kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Adapun orang di zaman sekarang, dalam kondisi apapun, apakah aman dan tentram, maupun sulit dan ketakutan, syiriknya senantiasa muncul. Insya Allah, kaidah ketiga dan keempat ini akan lebih didetailkan saat kita nanti membahas Al-Qawaid Al-Arba' dengan menggunakan panduan buku Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili, hafizahullah ta'ala. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.